Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Biar Mang Pepen segera ke KUA gitu ya. Amin. Yang sebelahnya juga. Cinta itu nu barule di gulaan jerona ya kalapan sanes. Eta mah kelepon. Jauh. Kita harus pahami cinta itu fitrah dan ini nggak bisa dibunuh. Sempet serius, tapi di endingnya tetap Kandas. Kok sama ya? Cari sosok yang baik di tempat terbaik. Ketika kita meyakini bahwa ini jodoh kita, tapi dianya itu malah main-main. Jangan pernah main-main terhadap sesuatu yang serius. Jangan pernah serius terhadap sesuatu yang main-main. Karena hidup bukan untuk main-main. Wah, kita mah apa tuh? Gitu. Aku Hanya mah- bubuk ragingan Ya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Juhe. Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama ada AA Ustadz. Silahkan perkenalkan AA Ustadz teh. Siapa ini teh gitu? Di mana gitu ya? Biar kali penonton juga asing ya gitu ya. Bertanya, enggak lah di AA Ustadz. Kenalkan lah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hatur nuhun, terima kasih kepada tim Juhe apa Jahe nih? Juhe. Kalau jahe agak Jahe itu saya agak ingetnya itu janda herang. kurang jauh Nah, ya. tapi ini Juhe ya. Aduh, Ya, kita Juhe. pikiran deh. Nih, jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini senang sekali bisa ngumpul sama tim Juhe yang luar biasa. Dan saya sapa juga kepada teman-teman setia penonton Juhe Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Biar Mang Pepen segera ke KUA gitu ya. Amin. Yang sebelahnya juga gitu ya. Ikut menyusul ya. Iya, Oke, iya. mantap. Mungkin tidak begitu banyak perkenalan ya. Kayaknya tim penonton Juhe itu kebanyakan tuh USA ya. Apa tuh? Orang Sunda asli. Bukan mayoritas. Dasar mayoritas. Gitu. Jadi udah nggak asing dengan siapa saya. Oke. Kalau masih asing ketemu kita berantem sekarang. Enggak. Masa artis nggak kenal, nggak dikenal kan gitu ya. Jadi itu ini punten pakai nama Ustadz ya. Ini hanya sebatas branding saja Oh, iya, gitu betul, ya. betul. Sebetulnya mah ya jauh panggang dari api, bukan Ustadz, tapi karena ini konten biar menarik gitu ya, hiburan dan mudah-mudahan bermanfaat gitu. Mang Pepen, Amin, gitu. amin. Mungkin itu saja. Siap. Alhamdulillah. Turun ya Kang ya Ustadz. Pokoknya orang Kudasari pasti tahu lah ya. Oke, di samping sebelah tengah itu ada, ya udahlah jangan dikenalin lah. Oh, kenal. Kenalkan lah bisik aya nu nonton Anyar. anyar. Poho. Oke, back to my channel. Please welcome and then what's your name? My name Asep Portal. Asep Portal. Asep Portal. Asep Portal. Oke, nama KTP? Nama KTP harus gitu. Enggak sih. Oke, Kang Asep. Sok ngerak ya. Oke. Asep Portal kan, ya portal nanti terinspirasi dari generasi dulu itu. Oh, depan saya Portal. Depan saya Portal. Anpares. Portal pembawa baik. Sekarang udah berbalik. Balik. Udah Makanya berbalik. tetap ada itu portalnya. Oke. Jadi jas merah lah ya. Jas merah, pakai sejarah. Oke. Alhamdulillah dua-duanya udah bridging perkenalan lah. Ada Ustadz sama Kang Asep Portal. Oke, di konten kali ini kita ngobrol santai ya, Betul. Kang Asep. Cuman kita ngobrol santainya berbau ya tentang anak muda lah. Ya. Anak muda. Tentang kehidupan anak muda yang kandungi oleh rasa-rasa yang kegalauan yang hakiki. Oh, jadi Yang tidak pernah berujung juga. Nah, itu. Karena nggak kunjung ke pelaminan. Jadi galaunya itu ya hakiki itu tadi. Untuk anak muda apa untuk orang tua berjiwa muda? Ya, Semua kalangan. Include termasuk. termasuk. Ya, Termasuk. Karena ya sekarang itu di zaman sekarang
banyak yang alay juga betul, banyak orang tua yang kemuda-mudaan iya, gitu. Malah yang melebihi anak mudanya itu. Mungkin karena mungkin saya. karena anak muda, orang tua yang berjiwa muda, generasi masuknya sosial media itu kan sekarang. Nah mungkin berarti itu tahun berapa itu? Tahun 80-an mungkin ya. 2000-an lah ya. 2000-an mah kita udah Generasi milenial berarti ya. Berarti kalau sebelum 2000 bukan milenial, generasi kolonial. Kalau Oke, mantap. Ya, konten kita akan membahas tentang ya percintaan ya, Kang Asep ya. ya. Terus malah melintang di dunia percintaan walaupun belum ke KUA. Oke, yuk, Abi mau bertanya nih ya. Iya. Tentang definisi cinta itulah. Dari awalnya biar tahu tuh cintanya gitunya. Tong kamu mencintai bogoh ka maneh. Tapi arti bogoh, arti cinta itu apa gitu ya? Nah, sedikit tentang cinta itu apa sih sebenarnya? Cinta ya. Cinta itu nu baruleud digulaan jerona ya kalapan sanes. Eta mah kaleponnya. Jauh. Bukan yang itu yang dimaksud, bukan. Bukan eta aslina. Agak serius ya. Agak serius nih gitu ya. Kasihan juga gitu udah bikin konten serius, ada timnya juga, masa cuma ngobrolin kelepon. Jadi begini, Mang Pen dan teman-teman semuanya, cinta ya. Cinta itu sebelum bicara definisi, kita harus tahu dulu ya, memang cinta itu adalah fitrah, sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalau ibarat handphone itu ada aplikasi di dalamnya kan gitu ya. Nah, cinta itu adalah sesuatu yang sudah diinstal oleh Allah ke dalam diri manusia. Terlalu berat nggak nih bahasanya? Masih mudah. Bisa diterima, bisa dicerna ya. Lanjut berarti. Lanjut. Gitu. Jadi memang setiap manusia yang lahir ke dunia ini oleh Allah itu sudah diinstal cinta. Gitu. Itu nggak bisa kita berbohong. Itu harus jujur, setiap orang punya rasa cinta di dalam dirinya. Nah itu, jadi kita harus pahami cinta itu fitrah dan ini nggak bisa dibunuh, nggak bisa dihilangkan. Kalau dia coba dibunuh cinta itu, yang ada adalah kerusakan. Misalkan nanti terjadi sodomi lah, terjadi pedofil lah, itu karena cinta itu tidak disalurkan semana mestinya. Salah dalam mencurahkan cinta. Nah kemudian cinta itu akhirnya ketika seseorang memunculkan cinta itu biasanya itu rasa ingin selalu dekat, rasa ingin memiliki gitu ya. Bahkan entah itu nanti ingin selalu bersama dan lain sebagainya, itu efek dari cinta itu sendiri. Nah jadi terus apa nih definisinya berarti? Berarti cinta itu adalah, nah, jadi cinta itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia yang dengannya ingin memiliki sesuatu, menyayangi sesuatu gitu. Itu teman-teman. Menyayangi sesuatu dan memiliki. Menyayangi tanpa dimiliki cuma ngelihat doang, nyesek. Alias bertepuk sebelah tangan gitu. Ibaratnya orang resep gitunya kayak wanita, cuman orang hanya bisa memandang dari kejauhan tanpa mengungkapkan rasa cinta itu sendiri. Betul. Dan cinta itu ya harus diungkapkan gitu, karena nanti ya tadi ketika dia dipendam itu numbuhnya jerawat katanya, benar nggak? Terus nanya dokter, itu kan katanya cinta dipendam tuh munculnya jerawat. Ini rindu gitu. Oh gitu. Gerde dengan jerawatan. Gitu. Tapi itu Mang Pen, jadi intinya cinta itu adalah fitrah yang Allah berikan, dan dengan cinta itu ingin memiliki, menyayangi seseorang ataupun apapun, tidak hanya ke seseorang sebetulnya. Ke gitar pun bisa cinta gitu. Oke. Pada dasarnya ya sayang dan ingin dimiliki. Betul. Oke. Tapi tidak harus dimiliki. Contohnya kita cinta ke Allah, belum tentu kita ingin memiliki Allah. Tetapi ingin selalu dekat, ingin selalu bersama dengan Allah, itu ada. Gitu. Oke, berarti cinta itu sendiri sebenarnya luas ya? Maknanya sangat luas gitu ya. Makanya ada istilah the power of love. Itu karena saking dalamnya makna cinta. Oke.
kita akan sedikit mengerucut mungkin ya. Iya. Cinta oke, definisi pengertian tentang cinta lah kurang lebih seperti itu menurut A. Nah, ketika kita sudah, kan kata A tadi kan bahwa cinta itu fitrah yang pasti dimiliki setiap insan manusia. Iya, betul. Nah, ketika cinta itu kita rasakan, ini cinta tentang langsung ya, langsung lawan jenis, lawan jenis lah, ya, betul. ke wanita gitu. Kadang gini ya, kita itu sebelum mengungkapkan cinta, kadang suka minder teh, minder, baik minder ke wah kita mah apa atuh gitu. Hanya bubuk ragingan gitu. Jadi bahan rampe ya kita lebaran gitu. Anu tiket cayan langsung peot gitu. Nah, jadi menurut AA ini mah, ketika kita sudah muncul rasa cinta itu kepada lawan jenis, sedangkan kita sendiri tidak berani mengungkapkan. Nah, supaya berani mengungkapkan itu teh urang teh kudu kumaha teh carana teh. Ya memang ini dilematis ya, terutama bagi para jomblo yang sudah expired mungkin. Geus kadaluarsa karena seburangnya kumaha. Ya, ini lagi-lagi itu satu yang wajar. Nah, pikir ketika seseorang jatuh cinta terhadap seseorang lawan jenis, kemudian ada rasa minder. Tetapi ya sebaiknya yaitu bisa diatasi ya, bisa diatasi bagaimana mengelola rasa minder tersebut. Nah, otomatis cara mengatasinya adalah memantaskan diri gitu. Ketika contoh kita naksir nih, dia itu yang ditaksir itu rajin ke masjid, jilbaban gitu kan, ngajinya bagus dan lain sebagainya. Kalau kita masih nongkrong pinggir jalan, sholat jarang gitu kan, masih seneng katakanlah mabok, otomatis kan ngerasa nggak pantas. Pantas nggak sih gue dapetin dia yang seorang yang rajin ke masjid dan lain sebagainya? Akhirnya muncul rasa minder. Otomatis kan solusinya adalah memantaskan diri, mengupgrade diri. Kalau gue pengen dapet dia, berarti gue harus kayak dia. Jadi itu. Jadi garis bawahnya adalah memantaskan diri. Tentunya ini kan kondisional, tidak hanya sebatas akhwat yang rajin ke masjid saja, karena kan tipikal orang beda-beda. Ada yang perempuan misalkan yang ya katakanlah matre gitu ya. Ya mungkin kita pun memantaskan diri, kita bekerja lebih keras lagi, memposisikan diri sebagai jomblo yang sudah mapan, itu bisa dilakukan aku pikir. Tapi poin pentingnya adalah memantaskan diri. Ini kayaknya udah senyum-senyum Mang Asep. Udah banyak yang bergemuruh dalam dirinya nih. Kayak si Pepen eureun ku aing. Dia jika ada pengen nanya ya. Lama saya gitu. Urut hati saya tiknya, tong langsung ka pokona sok langsung ayo curhat. Oke, lanjut lagi. Itu tentang dua pertanyaan yang mungkin mendasar lah ya. Iya, betul. Cinta dan ke memantaskan diri untuk cinta itu sendiri pada lawan jenis. Ketika kita di fase yang udah punya target market lah Pak. Target market aja. Iya, udah marketing. Oh, udah market ya marketing cinta nih. Sudah punya yang ditarget gitu Pak. Dan kita sudah dalam secara umur sudah matang ya. Kemudian dari segi ya memantaskan dirinya udah matang juga lah ya. Nah, kita ingin tahap ketiga, yaitu tahap masuk ke perkenalan. Nah, menurut AA gitu, perkenalan cinta itu yang baik gitu, yang baik itu seperti apa? Pertanyaan bagus gitu ya Mang Pen ya. Tapi anehnya balik nih, kriteria yang baiknya itu apa nih, kan gitu ya? Karena memang baik itu ada kalanya kalau ukurannya masyarakat ataupun orang itu, setiap orang punya definisi baik gitu. Iya. Ketika kita di Papua pakai koteka jalan-jalan tuh baik gitu kan. Ketika pakai koteka di sini dianggap itu buruk. Jadi standar baik itu kalau konteks pemikiran kita itu subjektif, berbeda-beda. Otomatis ini nggak apa-apa ya, agak serius ya. Ini nggak apa-apa nih karena masih momen Ramadan juga. Berarti kita harus ada, karena Mang Pepen muslim ya.
gitu. Mang Asep Muslim dan penonton juga aku yakin Muslim. Jadi standarnya kita harus ada kesamaan dulu. Standar baik itu apa? Standar baik tiada lain adalah ya konteks agama kan gitu ya. Dalam hal ini Islam yang kita anut. Memang kalau konteks baik dalam Islam itu kan jangankan masalah mau nikah gitu ya. Wong masuk ke kamar mandi aja ada aturan mainnya. Ada doanya. Ada doanya, ada tata caranya, bahkan hal sepele, ngedip aja ada caranya. Ada cara. Kalau ngelihat cewek sebelum ngedip itu halal, udah berkedip haram dilihat lagi. Oh, contoh misalkan ada Berarti cewek. jangan berkedip-kedip. Berarti cewek. Nah itu Kajian gitu. itu namanya menyiasati syariat, itu nggak boleh juga. Dalam artian dalam arti itu melihat yang tanpa kesengajaan, tanpa disengaja gitu kan. Nah jadi Islam itu hal kecil kayak gitu aja ada caranya, apalagi ini urusan yang mau berumah tangga. Karena kan kita berumah tangga tuh harapannya nggak sebatas bareng di dunia saja kan, bisa bersama di dunia, bersama juga di surga kan gitu. Otomatis caranya pun harus baik. Dalam Islam memang untuk melalui fase rumah tangga itu ada yang disebut dengan fase ta'aruf gitu ya. Ta'aruf itu adalah ketika kita suka cinta sama seseorang gitu kan, kita minta ada apa ya, ada comblang ya, kalau anak-anak zaman dulu tuh istilahnya comblang. Ada comblang yang ketiga. Iya, gue suka tuh sama cewek itu, kayaknya baik, kayaknya cocok jadi anak-anak gue gitu kan. Tolong dong comblangin gitu kan. Comblanginnya gimana? Ya minta dong biodatanya, fotonya gitu kan. Itu kalau belum kena, kalau sudah kena ya tinggal langsung saja gitu kan. Nah, minta biodata, kemudian kita tukar biodata. Nah, terus gimana nih si comblang tuh bilang ke ceweknya, si Pepen pengen lebih deket lagi, lebih serius lagi, boleh nggak kalau datang ke rumah? Itu gentle loh, cowok yang gentle itu datengin ke bapaknya. Jangan cuma lagi mabuk baru berani ngetok pintu gitu. Baru berani kan gitu. Ulah gitu. Itu namanya mental tempe. Mental tempe. Nah, jadi datengin ke bapaknya gitu kan. Utara maksud kita secara baik-baik gitu kan, bahwa saya senang sama anak bapak, saya ada keinginan untuk mengajak anak bapak lebih serius lagi gitu ya. Nah itu, tapi itu fase yang sudah ke bapaknya lewat. Sebelumnya ada fase sebelum itu gitu kan, itu namanya kan fase khitbah, untuk orang menyirian. Tetapi sebelum fase itu ada fase yang disebut dengan nador. Nador itu setelah tukar biodata kita ketemu dulu ngobrol, tapi harus ada pihak ketiga, nggak boleh berdua-duaan. Iya, takutnya ada syaiton. Nah, jadi tukar biodata, nador melihat, kemudian yang ketiga baru khitbah, datangi orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya setuju, orang tua nanya ke anak-anak setuju, ya udah kapan merit gitu. Sesimpel itu, segampang itu, dan semurah itu. Bayangan teman-teman, pacaran 5 tahun dijadiin budak cinta, nganter dia sana sini, beliin baju lebarannya, nikah sama orang lain, nyesek nggak? Kan ngalamin sih. Ngalamin ya? Kan mahal, waktunya lama gitu kan, keburu tua juga, giliran dipelaminan sama orang lain, nyesek nggak? Banyak waktu energi dan lain sebagainya. Makanya Islam hadir itu udah keep it simple solution. Jadi kan Islam itu solusi yang sederhana, yang simple gitu, murah, dan tentu saja yang paling penting adalah diridhoi Allah gitu. Jadi gitu. Berarti Islam itu datang mempermudah. Ya, Insya Allah betul sekali, bukan mempersulit. Kitanya yang sok mempersulit. Benar. Jadi gitu kan Asep ternyata. Iya. Berarti kita selama ini salah adalah budak cinta. Aduh. Tapi tenang ya. Mudah-mudahan guys, teman-teman oge anu tos mirangkeun tadinya penjelasan nih. Jadi tahu ada tahap-tahapannya. Jadi biar tidak salah melangkah lagi, salah memilih. Tong kawasnya urang-urang gitu ya. Ya, jangan sampai lah. Ya maksudnya mau cerita gitu. Udah. Ini kayaknya udah mau curhat nih. Oke. Itulah seperti itu cara untuk dari kenal melihat sampai khitbah sampai benar-benar mantap gitu ya. Iya benar gitu ya. Mendatangi orang tuanya. Nah, mungkin saya
cukup masuk nih. Iya. Apa yang tadi di penjelasan tadi. Mungkin Kang Asep nih ingin bertanya juga. Ya kan, dari tadi ditendang kan? Iya dong. Iya. Karena udah saya buka tuh. Udah saya Bisa aja tuh. Bisa aja kepepet. Udah, akhirnya mah tinggal Kang Asep mau bertanya apa? Iya. Silahkan. Tentang cinta berarti ini ya? Yo, Oke, tentang cinta. cinta. Ya gini Pak Ustadz, sedikit entah itu pribadi aja ya. Pengalaman dong. Pengalamannya? Iya, Iya, oke. Masa ngarang. Jadi kalau untuk pengalaman kan ada beberapa kali pernah menjalin hubungan, sempat serius, tapi di endingnya tetap kandas, gagal gitu. Nah, tapi Kok sama ya? Kok curhat ya? Enggak. Merasa terwakili kayaknya. Makasih loh. Terwakili. Oh iya. Terima kasih loh. Saya udah nyelamatin Anda ya. Malu tadi kalau mau bilang. Iya, itu Enggak, mungkin. saya membuka dulu, Pak. Bukan. Iya. Modus. Ini di tengah-tengah itu seperti inilah, kanan kiri kena. Iya. Lanjut. Untuk ini paling kayak bagaimana itu caranya kayak kita bukan melupakan sebenarnya, lebih ke move on sudah insya Allah, cuman tetap ada harapan gitu, ada harapan di sisi lain seperti memang kadang ada istilah cinta itu tidak harus memiliki ya. Nah sekarang mungkin di fase lagi seperti itu, istilahnya kita tidak bisa memiliki, berjumpa pun istilahnya dikatakanlah mustahil lah, tapi di satu sisi dalam hati masih ada rasa berharap, istilahnya ya sudahlah mungkin misalkan kalau bukan jodoh ya tetap bisa mencintai, menyayangi, tapi tidak bisa memiliki. Cinta dalam diam juga. Ya itu benar ya, cintai dalam doa lah. Iya. Lebih baik ya. Jadi ada quotes bagus dan tadi pun saya bincang-bincang sesama seseorang yang permasalahannya hampir mirip, kasusnya hampir mirip. Ada quotes bagus begini, seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kita, ianya tidak bisa dilupakan. Itu ya. Jadi seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kita, ianya tidak bisa dilupakan, tetapi bisa dimaafkan. Intinya memang itu manusia itu susah loh ngelupain seseorang, apalagi sudah Asep sudah pacaran ya 5 tahun, udah jadi bucin, udah beli budak cinta, tiba-tiba harus melupakan berat banget, dan itu sulit dan itu susah gitu. Nah tetapi artinya berikutnya adalah memaafkan. Maafkanlah, yang pertama yang harus kita maafkan adalah maafkan diri kita. Kita selesai dengan diri kita dulu. Berdamai dengan diri gitu. Ini kayak Mary Riana jadinya. Berdamai dengan gitu. diri. Jadi harus memaafkan diri kita gitu. Jangan sampai ada rasa bersalah yang terus menggelayut berlebihan. Udah sih move on aja. Tadi kan katanya udah move on gitu kan. Udah sih maafin diri sendiri. Kemudian biar kita lebih bebas hati kita, maafkan seseorang yang pernah menyakiti kita. Dalam hal ini yang tadi yang ingin kita lupakan tadi. Walaupun tadi tidak bisa dilupakan. Nah, kemudian ada rumus yang ketiga. Ketika kita tidak bisa melupakan, bisa memaafkan, caranya adalah menghadirkan sosok yang baru. Menghadirkan sosok yang baru gitu. Menghadirkan sosok yang baru itu dengan otomatisnya itu kita bisa tadi ya, bisa tanda kutip melupakan, memaafkan, dan terobati dengan sosok yang baru itu. Itu rumus yang jarak. Iya benar. Nah, menghadirkan sosok yang baru ini lakukanlah dengan cara yang tadi, yang syar'i tadi. Itu intinya minta sama Allah gitu. Kadang kita jarang minta. Iya itu. Padahal Allah selalu Menunggu nih. Kapan Mak Asep cenah hayang ka pelaminan geuning tarang doa-doa gitu kata Allah. Itu mungkin ya. Jadi kalau Allah teh meureun orang enggak gagal. Jangan serius ieu mah. Serius ya. Iya betul. Karena ada tahapannya sudah terlewatnya tilu langkah. Iya, dan minta enggak gitu ya. Kumaha sih? Jadi jangan merasa terwakili. Aduh. Tapi mungkin ada Kang Asep dilanjut dulu lah. Beresin dulu aja, sok mangga. Iya. Tapi silahkan nangis pun enggak apa-apa. Isu ada. Iya. Mumpung suasana lebaran ya. Jadi sedih lah ini. Oke, mantap.
mungkin kalau ini Pak Ustadz kayak menerima sosok yang baru. Ya. Bukan yang baru sih, menghadirkan sosok yang baru. Istilahnya kalau mungkin di pas kayak umuran kita lah sekarang. Istilahnya dari umuran 25 ke atas. Itu seperti nih terlanjut lah. Dari seperti kayak kita tadi menghadirkan sosok yang baru. Nah, tapi terkadang ada di beberapa kalangan seperti saya pribadi, entah Anda siapa tuh? Umur seberapa? Orang. Segitulah. Lewat 25. Ya, lewat 25. Lewatnya 10 atau berapa? Ini rahasia pribadi. Lewat 25. Cuman di antara umur yang lebih dari 25, kadang ada rasa minder. Ya. Entah itu rasa minder mungkin di kalangan teman-teman sudah berkeluarga, berumah tangga. Kita yang ketinggalan karung hal kabalap kuno usianya lebih di bawah dari kita. Cuman karena pemikiran kita istilahnya mindernya itu mungkin dari umur. Mungkin gini ya simpelnya. Di kala usia kita lewat dari 25 tahun. Iya. Sedangkan di usia yang 25 tahun itu umuran segitu kebanyakan sudah menikah lah ya. Iya. Udah berumah tangga, baik cewek maupun cowok. Iya. Nah, kita tuh di fase yang belum gitu. Iya, jadi istilahnya masa remaja Kelewat. udah kelewat, udah kadaluarsa ini. Jadi Hampir lah, belum hati-hati mau zona merah. Zona merah. Nah, eta teh gimana gitu? Mengolah rasa itu. Mengolah rasanya itu. Ya. Memang ada ya pemahaman di tengah masyarakat kita itu kalau seseorang sudah lewat entah 25, entah 30 itu biasanya di posisi tidak sedikit malah tidak menikah. Ini banyak terjadi kasus walaupun kasuistik ya. Salah satu penyebabnya adalah tadi betul erek kawin kaparawan asa geus kolot, erek ka janda mau nyatu da aing teh bujangan keneh kan gitu. Itu biasanya akhirnya tuh di posisi ngalir hantu ngidul hantu. Akhirnya meratapi nasib. Aduh. Tapi begini teman-teman, itu pemahaman di masyarakat bisa iya bisa tidak karena itu adalah ilmu titen ya. Ilmu titen yang belajar dari kasuistik, mungkin beberapa kasus seperti itu. Tetapi pikir gini, kita harus keluar out of the box ya, keluar dari pemahaman itu. Ada lagi peribahasa yang menyebutkan ari lalaki mah panjang lengkahna gitu kan. Jadi kita juga harus membesarkan diri kita bahwa AA aja perawan masih ada yang naksir kok usia 38 sana sombong tapi memang ima beneran sombong atau sekaligus promosi. Ere Bisa beureut. Aya beureut. Nya ulah atuh urang heula. Bagi my wife, bagi istri ini di skip aja. Nanti saya potong lah. Bisa ya. Ada editor. Tapi kumaha biar ada perawan yang nonton juga tapi serba salah. Mungkin agak di Zoom aja kali ya. Ya, jadi sebetulnya gini, kalau kita jujur ya, kalau dalam tataran psikologis sebetulnya kan seseorang itu bergerak atas mindset yang dia miliki ya. Atas mindset yang dia miliki. Kalau kita di mindset kita sudah aku mah apa kan gitu ya, aku mah udah tua, aku mah udah nggak laku, aku mah udah nggak kelewat ya, nanti biasanya perilakunya pun ngaruh. Dia itu akhirnya nggak kemana-mana, nggak ikhtiar untuk nyari jodoh gitu. Walaupun jodoh sudah di tangan Allah, kita punya kewajiban untuk ikhtiar mencari itu. Jadi yang pertama perbaiki mindset gitu. Kalau usia masih kisaran sampai 40, dalam Islam itu fase pemuda itu sampai 40 loh. Islam itu pemuda itu sampai usia 40 gitu. Jadi makanya ada istilah jalma lamun rek lewat 40 rek mun bener sekalian, lamun erek sengklek sekalian. Nanggung. Itu yang pertama poin pentingnya. Yang kedua, kan udah kehabisan stok nih yang seusia sudah nikah, yang kecil-kecil apa mau sama saya? Cari sosok yang baik di tempat terbaik. Cari sosok yang baik di tempat terbaik. Nah, itu dia. Jadi gini, kalau kita menginginkan calon untuk ibu anak-anak kita yang soleha, masa sih kita nyarinya di tempat prostitusi?
Masa sih kita nyarinya di pinggir jalan? Oh. Cari dong di tempat terbaik, gitu kan. Kalau misalkan di sini ada katakanlah komunitas remaja masjid, cari di situ, gitu. Atau cari di keluarga terbaik. Oh si itu mah keturunan kolotna taat kana agama, cari di situ. Jadi gitu, lakukan cara yang tadi, gitu kan. Yang tadi ya, 3 langkah itu, gitu ya. Jadi itu, jadi perbaiki mindset, kemudian cari jodoh kita di tempat yang terbaik. Dengan cara terbaik tentu saja, tuh kan. Sampai kita itu kena genjutsu. Apa tuh? Genjutsu itu saya ingat apa tuh, Naruto ya? Iya, Naruto anime itu. Genjutsu. Ternyata genjutsu itu sebetulnya secara definisi itu adalah kondisi mental block seseorang. Kondisi mental block seseorang. Contoh gini. Ketika ada gajah itu rantainya diikatkan ke pohon. Rantainya cuman sepanjang 2 meter. Pertama gajah itu ingin pergi menjauh dari pohon itu. Kemudian jarak 2 meter dia nggak bisa lepas. Karena dia ngerasa dirantai, kan gitu. Bertahun-tahun dia lakukan itu dan selalu gagal. Setelah beberapa tahun lamanya, rantainya dilepas. Aku yakin gajah itu akan melangkah hanya sejauh 2 meter dari pohon tersebut. Karena dia terkena genjutsu, mental block. Saya nggak bisa jalan lewat dari 2 meter. Karena di kaki saya ada belenggu. Kita pun demikian. Gue nggak bisa dapetin perawan karena usia saya udah tua. Genjutsu kena mental block. Itu hilangkan. Pen, ini ada yang nanya, kru kayaknya ini udah Mana suaranya? Wah, aku mau channel di mana? Oh, itu di tukang Nah, kita kasih ada kesempatan. Apa yang Anda mau tanyakan, kawan? Penonton. Ternyata ayah nu nonton secara live-nya. Mungkin satu nasi begitu. Iya, bila. Silakan. Ya, siap. Mau nanya Pak Ita? Ya, Nanya apa tuh? Agak gimana? Jadi ini tuh pacaran salah, tapi Iya. kelamaan jomblo tuh disangka gak Payu gitu. lain gak suka sama cewek tuh. Jadi serba salah. Bahaya juga itu. Gimana tuh? Pacaran enggak, tapi giliran enggak pacaran malah dituduhnya gay. Normal gitu. Iya. Nah, udah kelamaan jomblo tuh Pak. Tapi lah kalau pacaran suka yang aneh-aneh, suka apa ya? Suka disangka yang aneh-aneh tuh. Tapi negatif lah ya. Disangkana tersenang ke awewe. Menjalin hubungan salah, Enggak tidak salah. menjalin hubungan salah. Nah, itu Kita gimana? kumaha? Bagaimana? Can ngalaman Cicing soalnya. tong dijawab. Jawab. Oh iya Ustaz. Ya. Tinggal seduh kopi langsung minum. Siap. Badan gitu jawabannya teh. Silakan, Nak. Iya benar. Wah, itu dah. Jadi maju kena mundur kena gitu. Iya, Tengah salah di kena teh. Kaos gear. Ini ada materi bagus di tengah-tengah anak muda ya. Saat ini tuh lagi ngetren istilah stoik. Stoik ya. Jadi stoik itu, filosofi stoik itu kalau tidak salah itu dari filosofi Yunani ya. Stoik itu adalah bersikap cuek. Bahkan anak muda itu sekarang bersikap stoik di masa ambyar. Nah, bersikap cuek di masa ambyar. Kita itu sebetulnya dengan kondisi saat ini kondisi yang cukup ambyar gitu kan. Sebagaimana tadi yang Kang Kru sampaikan bahwa mau bener nggak pacaran dianggapnya nggak normal, giliran pacaran dianggapnya maksiat gitu ya. Kita tuh sekali-kali butuh cuek. Ngapain sih mereka ngurusin hidup gue gitu. Yang penting gue nggak melanggar aturan Allah gitu ya, aturan Tuhan, udah sih. Dan gak merugikan orang Enjoy lain aja kan gitu. Yang penting kita punya prinsip. Ada kalanya sekali kita butuh cuek, butuh stoik gitu. Sabodo lah, sabodo. Iya betul. Betul. Dan itu pun salah satu obat untuk ketenangan diri dan lain sebagainya. Karena kita capek kalau terus-terusan ngedengerin omongan orang. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Udah kita tunjukin aja dengan sikap kita. Ini prinsip gue dan gue bertanggung jawab atas prinsip gue. Nanti biar waktu yang membuktikan gitu, seperti itu. Udah sih cuek aja gitu kan. Apalagi masih muda kan. Oh iya. Udah banget. Aku aja. Biasanya. Mungkin ada lagi. Ayo yang muda.
Sebenarnya lobanya di Loba, cuman loba. era, woy. Padahal di belakang layar. Pertanyaan yang mungkin kita tidak terpikirkan kan ya. Belum pernah Belum merasa pernah coba ya. Coba. Belum pernah. Tapi ya mungkin puas jawabannya. Puas dong. Oke ya. Kalau belum puas, maaf, saya bukan alat pemuas. Jika kita ingin serius dalam menjalin sebuah hubungan ya, Mm-mm. benar-benar serius dalam artian mudah-mudahan ini jodoh kita yang terbaik ketika menjalin hubungan itu, dan kita meyakini itu ya dengan sepenuh hati. Tapi ketika kita serius, ketika kita meyakini bahwa ini jodoh kita, tapi dianya itu malah main-main. Dianya itu siapa? Ya ada dah. Malah main-main gitu loh. Tapi ketika kita main-main dalam cinta, itunya teh serius. Sedangkan orang benar-benar ingin serius ya. Mm-mm. Menurut gimana tuh? Iya. Jadi memang tadi kita sepakati di awal ya bahwa pernikahan itu adalah suatu yang serius. Suatu yang serius karena lewat pernikahan itu tanda kutip ini tidak hanya bicara tentang cinta tetapi surga dan neraka. Gitu. Jadi pernikahan itu tidak hanya berbicara cinta tetapi ianya adalah surga dan neraka seperti itu. Nah, ada quotes yang bagus. Quotes yang bagus itu begini. Ini quotes itu baru ada sekarang malah. Yes. Tidak nih. Terinspirasi Gitu. dong. Iya, jadi jangan pernah main-main terhadap sesuatu yang serius. Jangan pernah serius terhadap sesuatu yang main-main. Karena hidup bukan untuk main-main. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jodoh, berarti proseslah dengan cara yang serius. Gitu. Berproseslah dengan cara yang serius menuju ke pernikahan itu. Yang keseriusan itu adalah dengan melalui tahap tadi yang kita bicarakan gitu ya. Karena kan yang Mang Pepen sebutkan tadi itu di zonanya teman-teman yang katakanlah masih melakukan pacaran seperti biasa ya, sehingga itu terjadi. Tetapi ketika di ranah yang syar'i yang tadi ya ada tukar biodata, nador, kemudian khitbah, itu insya Allah lebih minimalisir itu terjadi gitu. Jadi terus kemudian memang hidup itu bukan untuk permainan. Maksudnya gimana? Ya hidup itu kan memang bukan untuk permainan, untuk satu yang serius. Karena setiap ucapan gitu, setiap perilaku kita kan ada pertanggungjawaban ya. Berarti kita harus serius gitu kan. Jadi ya gitu, jangan pernah serius terhadap sesuatu yang main-main karena hidup bukanlah permainan seperti itu, Pen. Gitu. Jadi balik lagi sih Balik lagi. Islam itu datang mempermudah dan meminimalisir terjadinya kegalauan yang Kecelakaan hati. Mantap. Makanya ingat almarhum Gus Dur itu beliau bilang kan ada anekdot yang sering beliau sampaikan, gitu aja kok repot. Nah itu sebetulnya itu dalam, Gus Dur itu kan mengambil itu dari intisari hadis, yasir walatu asir, mudahkanlah jangan mempersulit. Jadi segala itu udah sih nggak usah terlalu dibikin rumit, kan gitu. Masalah perjodohan ngapain sih harus kita jadi budak cinta gitu ya, pacaran 5 tahun ngantar jemput, ngasih uang jajan dia, ngasih baju lebarannya, lu siapa? Gitu kan, kita bukan suaminya, bukan bapaknya, kan seribet itu hidup gitu. Iya. Coba kalau tuker biodata, kemudian lihat wajahnya, terus kemudian tentukan tanggal mainnya, pernikahan kan lebih mudah gitu aja kok repot. Jadi kan gitu. Sesimpel itu bro gitu ya. Mantap. Besok sekali lah. Untuk saran pesan untuk anak muda yang galau tentang cinta, apa ingin memulai cinta, seputar cinta itu Ya. seperti apa kira-kira? Jadi buat pesan buat anak muda nih, karena penontonnya banyak anak muda, yang paling pertama jangan mau jadi budak cinta gitu ya. Jangan mau jadi budak cinta karena itu rugi banget gitu kan. Pakai T ujungnya banget. banget gitu kan. Gitu. Jangan mau jadi budak cinta, dan terkait masalah cinta atau jodoh jangan terlalu khawatir karena sama Allah sudah dijamin. Tugas kita adalah memantaskan diri karena jodoh itu adalah cerminan diri. Gitu.
jodoh itu ada sendiri. Mungkin itu Mang Pepen. Simple. Nggak terlalu panjang lebar, Iya. takut malah tambah bingung dan malah tambah banyak pertanyaan. Iya. Sebenarnya mah loba itu. Coba boleh tahan. Oke, episode selanjutnya dong. Selanjutnya Biar, wih seru dong, lanjutin dong. Iya, Dan oke. buat teman-teman yang mau atau misalkan ingin bertanya silahkan di komentar. Nanti saya sampaikan dan nanti jawabannya disampaikan lewat komentar. Iya. Jadi ramaikan komentarnya dong. Oke. Like sebanyak-banyaknya dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Silakan Share juga, sebanyak-banyaknya. ya, Ah. dan silakan berbagi cinta di kolom komentar. Iya. Course jangan cinta auto jodoh kita ada di kolom komentar. Iya. Oke, mantap. Sekian dari pembahasan dari ya bincang-bincang atau podcast bersama Ustadz Kang Asep Porta dan saya adalah Ultraman. Dan saya Pepen. Kami bertiga pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.